Tidak sedikit warga yang kehilangan pendapatan selama pandemi COVID-19 karenanya penyanyi campur sari Didi Kempot menggelar konser amal dari rumah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Di Kompas TV jam 7 malam ini. Jangan dilewatkan, saudara. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal konser Didi Kempot ini, kemudian bagaimana cara Anda bisa ikut untuk berdonasi. Tapi saat ini saya lanjutkan dulu perbincangan saya. Pak Marwan Jafar. Ya, masih bersama kami ya? Oke, ya. Ini audionya sudah clear. Pak Marwan, bolehkah saya kembali bertanya pertanyaan yang tadi? Jadi sejauh ini dari DPR sendiri, khususnya dari Komisi Anda, Komisi 6, apa yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa garda-garda terdepan kita, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ini terlindungi ketika harus berhadapan dengan pasien yang positif COVID-19, Pak Marwan? Begini Mbak Sofi ya, sebelum waktu itu adalah waktu reses, ketika COVID ini diumumkan oleh Presiden. Saya mengusulkan melalui media massa tentunya, kepada mitra kerja kami, termasuk adalah satu, untuk segera mungkin mengimpor obat-obatan, mengimpor APD yang diperlukan untuk menangani COVID-19 ini. Itu yang pertama. Saya tidak menyebut nama obatnya, saya tidak menyebut merek APD-nya, saya tidak menyebut. Tetapi bahwa ini penting untuk dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah masa reses selesai dan masa persidangan dimulai, kami mendesak kepada Kementerian BUMN terutama yang ditugasi, ada 2 BUMN yang ditugasi untuk mengimpor obat-obat APD dan obat-obatan dan sudah dilakukan dengan baik. Dan kami juga sudah mengusulkan waktu reses pula ini sebelum masa persidangan bahwa rumah sakit BUMN untuk dijadikan rumah sakit rujukan, hotel-hotel BUMN untuk dijadikan tempat isolasi saudara-saudara kita yang kena atau tersuspek virus corona itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Menteri BUMN dengan baik. Maka oleh karena itu kita apresiasi Kementerian BUMN telah melakukan kerja-kerja dengan maksimal. Dan hari ini kita melihat bahwa misalnya di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Pak Erik mendatangkan robot supaya tenaga medis tidak terlalu banyak bersentuhan dengan pasien untuk menghindari jatuhnya korban para tenaga medis kita misalnya. Ini adalah langkah-langkah positif yang kita apresiasi bersama-sama. Dan sampai hari ini, BUMN yang ditugasi untuk melakukan atau mengadakan APD, baik impor maupun produksi dalam negeri sendiri, itu sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, kami juga sudah mendesak kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk melakukan hal yang sama. Kementerian Perdagangan untuk membuka seluas-luasnya impor, baik terhadap pangan tentunya kita butuhkan, juga terhadap APD. Dan ini tentu bersinergi dengan Kementerian BUMN. Kementerian Perindustrian sedangkan demikian untuk supaya perusahaan swasta untuk membuat APD. Perusahaan-perusahaan swasta banyak sekali yang bisa untuk membuat APD. Dan ini harus segera difungsikan dengan baik. Pak Marwan? Tugas kami sebagai wakil rakyat memastikan bahwa di seluruh tanah air APD tersedia dengan baik. Tentu tidak menafikan para donatur, para konglomerat, para jutawan yang sudah menyumbangkan itu semua. Dan kami tentu sangat berterima kasih terhadap itu semua. Ini adalah saat bagi bangsa kita. Kegotong royongan adalah kata kunci yang harus kita kedepankan dan kita gaungkan dan kita kampanyekan pada saat-saat seperti ini. Pak Marwan, Anda tadi bilang soal bahwa DPR memastikan ketersediaan itu akan saya simpan untuk nanti. Tapi yang jelas ketika Anda tadi bicara soal berkomunikasi dengan sejumlah kementerian untuk adanya relaksasi aturan soal impor APD begitu, apa tanggapan kementerian-kementerian yang diajak bicara oleh DPR, Pak? Tentu para mitra kerja kami tentu menanggapi dan merespon secara positif. Dan hari ini sudah dilakukan semua tentang usulan-usulan dan desakan-desakan, dorongan para anggota DPR itu.
Kementerian Perdagangan sudah melakukan, Kementerian BUMN sudah melakukan, Kementerian Perindustrian sudah melakukan, itulah yang sudah dilakukan oleh para mitra kerja kami. Dan tentu kami akan mengawasi keberadaan para mitra kerja kami itu dengan seteliti-telitinya. Oke. Dan negara telah hadir pula, Mbak Sofi, ini yang harus kita apresiasi kepada pemerintah. Negara telah hadir menggelontorkan kurang lebih 405 triliun untuk menangani keberadaan COVID-19 ini. Oke. Dan Pak. ini harus dipastikan bahwa dana 405 triliun itu kurang lebih harus tepat sasaran, sesuai dengan data, dan tidak double-double. Oke, Pak Marwan, untuk bansos nanti akan saya bicarakan di segmen khusus begitu. Tapi begini, Anda tadi bilang soal memastikan ketersediaan APD di rumah sakit dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Tapi dari apa yang saya bincangkan dengan Dr. Twindi Rarasati di sini adalah banyak kemudian masih ada puskesmas dan rumah sakit yang meminta bantuan, bahkan di luar pemerintah begitu, meminta bantuan dari donatur-donatur secara langsung atau penggalang dana. Bagaimana bisa memastikan supaya DPR ini lebih mempush pemerintah untuk memastikan keamanan para tenaga kesehatan yang satu orang tenaga kesehatan sakit saja, begitu banyak orang yang kemudian tidak tertangani, Pak? Iya, saya tentu berterima kasih kepada para donatur, dan memang hari ini kami akui bahwa itu belum tercover seluruh Indonesia, apalagi sampai ke rumah sakit, sampai ke puskesmas di desa-desa. Oleh karena itu, maka kami mendorong ada kesiapan para relawan tentunya dari pusat sampai daerah, dan termasuk juga di sini adalah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan termasuk desa untuk bahu-membahu menganggarkan keberadaan APD ini. Bukan hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja, tapi pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan itu semua. Dan oleh karena itu patut kita apresiasi. Dan yang paling penting hari ini adalah memastikan data. Data sumbangan juga banyak. Apakah data sumbangan itu sudah sampai kepada sasaran-sasaran yang tepat atau belum? Baik. Nah, itu tentunya Baik, Pak Marwan. tugas BNPB untuk memastikan bahwa data-data mana zona merah, mana zona hijau, mana zona kuning, itulah yang kita tunggu untuk memastikan bahwa sumbangan dan data-data itu bisa gunakan. Baik, Pak Marwan, saya ke Dr. Twindi. Jadi kalau sejauh ini, apakah masih banyak yang kemudian masuk ke mention Anda berempat sebagai penggagas penggalangan dana untuk meminta bantuan APD sampai hari ini? Sampai hari ini masih ada beberapa puskesmas dan rumah sakit, terutama yang di rural area, di daerah-daerah. Dan memang kami setiap periodically kita mention, kita share apa yang sudah kita lakukan, dan setiap kali kita mention tentang penggalangan dana ini masih banyak juga yang masuk, dan tidak hanya untuk minta bantuan tapi banyak juga yang ingin membantu sebenarnya. Tapi kalau untuk APD sendiri yang didapatkan oleh teman-teman melalui penggalangan dana ini, dapatnya dari mana? Oke, jadi beberapa dari kita, misalnya ada salah satu teman-teman yang kerja di klinik, mereka pasti punya vendor-vendor untuk penyediaan APD di rumah sakit dan klinik masing-masing, itu kita hubungin. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman juga yang setelah tahu kami menggalang dana itu punya link ke beberapa produsen, baik hazmat suit, baik face shield, goggles, dan itu kan kalau yang face shield kan sekarang sudah banyak yang rumahan juga membuat, itu kita hubungi juga. Prioritas kami untuk menemukan satu, availability-nya cepat, kita tidak harus menunggu terlalu lama. Kedua, harganya masih rasional. Ketiga, sesuai dengan medical grade. Jadi nggak sembarangan juga ya. Karena orang banyak yang suka bilang ini saya ada masker lebih gini, tapi masker tipe yang apa yang bisa diberikan ke petugas medis kan berbeda dengan yang di rumah gitu. Betul. Oke, nanti untuk bantuan sosial saya akan gali lebih lanjut lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali selepas jeda.